Setelah source power, berlanjut ke proses power up. Setelah power up dilakukan, maka proses dari power distribution pun dapat terlaksanakan. Apa itu power distribution dan bagaimana power distribution ini dapat bekerja dengan baik, dan bagaimana cara menganalisa ketika ini bermasalah? Kita mulai dulu dari MTK. Kenapa di dalam sistem handphone ini membutuhkan power distribution? Butuh pendistribusian tegangan, dan bahkan kenapa IC ini disebut sebagai PMU atau Power Management Unit gitu. Coba sekarang kita lihat nih, saya ambil contoh satu blok saja yang ada di dalam SOC. Di dalam SOC ini terdapat ada banyak sekali blok di sini. Dan bila kita lihat dari blok-blok ini, dia memiliki fungsi-fungsi yang berbeda dan dia memiliki kebutuhan tegangan yang berbeda. Begitu pula pada eMMC, pada bagian IC rep dan bagian blok-blok yang lainnya. Karena peran dan fungsinya itu berbeda, maka sudah tentu kebutuhannya pun dia akan berbeda. Entah itu nilai tegangannya berbeda, kebutuhan arusnya juga berbeda, dan sekuensi atau kapan tegangan itu dibutuhkan. Karena sebagai efisiensi dari arus ini, efisiensi dari baterai ini, tentu sekiranya sistem itu tidak sedang aktif, tegangan tersebut yang nggak usah diberikan begitu. Maka proses atau tugas utama dari PMU atau dari power distribution ini adalah satu, fungsinya adalah mengelola tegangan, menyebar tegangan dengan nilai tegangan-tegangan yang berbeda. Ada yang tegangan nilainya 1,1 volt, ada yang nilainya 1,2 volt, ada yang nilainya 1,8 volt, ada yang 2,8 volt, dan ada yang 3,3 volt. Nilai tegangannya berbeda. Yang kedua, dia pun juga memiliki kemampuan arus yang berbeda juga begitu ya. Contoh bila kita lihat di sini, dalam power distribution itu terpecah menjadi dua kategori. Ada kategori buck regulator dan ada kategori LDO regulator. Apa perbedaannya? Buck regulator dia memiliki kemampuan. Coba kita lihat dari awal, dari sini, dari VBAT. VBAT tegangannya 3,8 volt. Ampernya memang terbatas, misalkan saja dari baterai itu ampernya hanya 1 ampere. Tetapi dari output buck regulator ini, nilai tegangannya itu kecil. Dia paling-paling tegangannya 1,1 volt atau paling besar 1,8 volt. Maka antara input dan output di sini ada sebuah selisih tegangan. Nah, selisih tegangan tersebut oleh buck regulator akan dikonverterkan menjadi arus. Sehingga yang tadi di awalnya konsumsi arusnya itu hanya 1 ampere, ini dari output buck regulator ini nilai konsumsi arus kemampuan arusnya itu menjadi lebih besar. Sekalipun inputnya cuma 1 ampere, ini di outputnya bisa saja menjadi 2, 3, sampai 4 ampere. Namun berbeda dengan karakter kerja dari LDO, low dropout. Kalau LDO, dia selain dia menurunkan tegangan, dia pun juga sifatnya akan membatasi arusnya. Maksimal arus yang mampu mereka berikan hanyalah 500 mA. Ada yang 500 mA, ada yang 200 mA, ada yang 100 mA, tergantung dari spesifikasi dari PMU tersebut begitu ya. Oke, kembali lagi ke fungsi dan tugas dari power distribution. Jadi pertama, tugasnya dia adalah untuk memecah atau memilah ya nilai-nilai tegangannya. Kemudian yang kedua, dia memiliki kemampuan dalam hal pembatasan atau pembagian nilai konsumsi arusnya, kemampuan arusnya. Kemudian yang ketiga, peran penting dari
power distribution ini adalah mengatur kapan tegangan itu harus dikeluarkan. Artinya, tegangan-tegangan yang ada yang output dari buck regulator ataupun dari LDO regulator ini belum tentu atau tidak perlu ini keseluruhannya didistribusikan secara on time begitu. Tetapi akan didistribusikan sesuai dengan kebutuhannya. Ketika memang sudah dibutuhkan oleh sistem, dia akan bekerja. Tetapi ketika sistem tidak membutuhkannya, maka tegangannya pun dia akan dihentikan. Oke, sekarang kita bandingkan antara proses kerja dari power distribution-nya MTK dengan proses power distribution-nya dengan Exynos. Pada dasarnya sama antara proses distribusinya di Exynos ataupun di MediaTek, tetapi di sini hanya membedakan dari jumlahnya saja begitu. Bila kita lihat di MTK ini jumlah buck regulatornya ini hanya 3, LDO-nya ini hanya ya sedikit saja, tetapi bila kita lihat di Exynos, buck regulatornya banyak, LDO-nya pun jauh lebih banyak. Kenapa jumlahnya ini berbeda? Ya tentu jumlah ini pun juga akan menyesuaikan dengan beban yang harus dia pikul gitu. MTK ini adalah sebuah platform atau SoC yang diterapkan pada handphone yang low end. Blok-blok sistem yang ada di dalam SoC ini pun itu sangat sedikit dan dia tidak membutuhkan beban yang sangat besar gitu. Misalkan saja di sini bila kita lihat dari prosesornya atau dari CPU-nya, dia hanya menggunakan quad core, artinya dia ada 4. Tetapi di Exynos di sini dia menggunakan octa core, ada 8 prosesor, maka sudah sewajarnya apabila distribusi tegangannya dia lebih besar dan lebih banyak. Kemudian juga dari komplektivitas blok-blok atau sistem-sistem yang mendukung pada SoC-nya. Ini pun juga akan mempengaruhi terhadap jumlah tegangan yang diberikan. Kita lihat di Intel. Di Intel, bila kita lihat di sini dia lebih banyak dari sisi peran buck regulatornya ya ketimbang di LDO-nya. LDO-nya ini hanya ada beberapa saja, tetapi bila kita lihat buck regulatornya ini cukup banyak begitu. Oke, biasanya ketika bagian power distribution ini bermasalah, gejala-gejalanya sebagai berikut. 1. Nilai konsumsi arusnya ada, tapi sangat kecil. Misalkan nilai konsumsi arus dari Vbat-nya itu dia hanya 5 mA, 10 mA, tetapi patokannya bisa dipastikan di bawah 20 mA. Ketika nilai konsumsi di bawah 20 mA, itu mengindikasikan bahwa salah satu dari tegangan yang ada pada distribusi ini ada yang tidak keluar. Dan Anda jangan heran, jangan pusing apabila ketika mengukur tegangan-tegangan ini, misalkan jumlah keseluruhan tegangan ini totalnya ada 10. Begitu diukur, ada 8 tegangan yang tidak keluar. Ini bukan berarti ada 8 kerusakan pada LDO atau buck regulatornya. Tetapi kerusakan itu bisa saja diakibatkan karena imbas. Perlu Anda pahami, pada proses distribusi tegangan ini, karakter dari buck regulator dan LDO regulator ini, dia kalau diibaratkan, dia seperti domino. Ketika satu tegangan tidak keluar, dia akan membuat efek ke tegangan-tegangan yang lainnya begitu. Jadi Anda cukup konsentrasi saja ke tegangan di mana yang urutan tegangan itu lebih awal pertama keluar gitu. Kemudian permasalahan yang kedua, yang ciri-ciri ketika bagian power distribution ini bermasalah. Yang kedua ini adalah permasalahan yang diakibatkan karena
proses distribusi tegangan ini gagal diakibatkan karena ada terjadinya short. Mengenai short ini cukup Anda perlu hati-hati ya dalam penganalisaannya, karena saya mendapati beberapa praktek di lapangan kawan-kawan teknisi keliru dalam hal analisanya begitu. Begitu juga ketika melacak komponen yang shortnya. Ada beberapa hal dulu yang perlu Anda ketahui, perlu Anda pahami ketika menangani permasalahan-permasalahan ini. Pertama, harap Anda ingat kembali ya, sobat, diulang tentang di awal tadi saya sudah jelaskan tentang bagaimana karakter kerja dari bak regulator dan LDO. Misal, saya ambil contoh. Misalkan pada bagian output LDO regulator ini ada salah satu tegangan yang short. Entah itu short diakibatkan karena kapasitornya yang bocor, atau karena short diakibatkan karena IC-nya yang bermasalah. Indikasinya di power supply ketika kita mengecek konsumsi arus FIBAT-nya tidak akan menunjukkan nilai konsumsi arus yang sangat besar. Jadi jangan dikira bahwa konsumsi arus yang namanya short itu harus 1 ampere lebih, harus 2 ampere, harus 3 ampere. Tidak. Ketika di bagian LDO ini short, itu paling-paling kalau kita lihat di bagian di power supply, konsumsi arusnya itu shortnya itu paling-paling cuma 300 mA. Sering kita keliru, dianggap oh ini 300 mA berarti sistem sudah kerja. Oh 300 mA berarti ini kasus ampere gantung. Bukan, ini justru masalah short. Karena logikanya kalau sistem yang sudah kerja, logikanya kalau 300 mA sistem sudah kerja, tentu LCD dia sudah menampilkan gambar begitu ya. Sekalipun entah itu mau hang logo ataupun dia cuman menyalakan lampu LED-nya saja begitu, wajar di 300 mA. Nah ini jelas-jelas handphone dalam kondisi mati, tidak bekerja sama sekali, tapi nilai konsumsi arusnya 300 mA. Tentu ini adalah sebuah indikasi adanya kerusakan short pada bagian output LDO begitu. Nah sekarang apa yang akan terjadi ketika terdapat short di bagian bak regulatornya ya. Ini ada yang perlu dipahami mengenai sistem kerja bak regulator ini. Ada beberapa platform, contohnya di MediaTek. Di MediaTek ini, di dalam bak regulatornya dia telah memiliki short protector, sehingga ketika output tegangan dari bak regulator ini ada yang short, bak regulator ini akan secara otomatis memerintahkan atau secara otomatis dia akan menonaktifkan kerjanya begitu. Sehingga sekalipun ini short ini kan hanya akan terjadi ketika inputnya ada, bak regulatornya memberikan perintah supaya keluar tegangannya. Keluar di sini short, ampernya tinggi, sangat tinggi karena bak regulator ini memiliki kemampuan arus yang sangat besar, maka ampernya akan tinggi. Di MediaTek ini tidak, karena ada short protector di dalamnya. Ketika short terjadi, di sini ada semacam saklarnya lepas, sehingga bak regulator ini pun tidak berfungsi lagi. Dan tentu ketika Anda melihat di indikator power supply-nya, di ampere power supply-nya, itu ampernya akan 0. Jadi sekali lagi, jangan terjebak dengan permasalahan short output bak regulator dengan short pada bagian source power begitu, karena ini indikasinya sama. Jadi ada baiknya ketika Anda mendapatkan permasalahan yang ampere 0, sebelum melakukan penggantian komponen, karena Anda pasti akan menuduh IC chargingnya yang bermasalah atau bagian source powernya bermasalah, ada baiknya mengukur dulu hambatan dalam dari output IC power ini. Pastikan tidak ada yang short satu jalur pun gitu. Oke.
Anggap saja misalkan di output LDO atau di output bagian bak regulator ini terdapat yang short. Cara menghancurkan shortnya, cara melacak shortnya keliru apabila MBR predator atau menggunakan power supply yang besarnya ini dihubungkan ke VBAT. Karena kalau kita dihubungkan ke VBAT, apalah artinya power supply yang besar kalau toh pada akhirnya di sini akan dibatasi arusnya. Maka sulit kita akan menemukan mana komponen yang rusaknya, karena komponennya tidak akan mungkin panas, tidak akan mungkin diketahui, sulit gitu ya. Jadi caranya sebagai berikut. Kita langsung suntik ke sasaran. Bukan menyuntik di input, tapi langsung nyuntik di sasaran. Misal, yang shortnya itu ketika tadi kita di awal mengukur hambatan dalam, satu persatu kita ukur. Dengan mengukur hambatan dalam ini kita dapat memastikan dari keseluruhan LDO dan bak regulator ini mana sih dari salah satu ini yang short. Oh, misalkan shortnya itu di VIO 28 PMU. Ya sudah, berarti disinilah Anda harus menyuntik tegangannya. Dan hati-hati, jangan sampai menyuntik tegangan dengan tegangan yang melebihi dari jalur ini. Kalau jalur ini kita lihat di sini nilainya 2,8 volt, maka setting power supply-nya di 2,8 volt lalu suntik. Silahkan apabila tegangannya di bawahnya, tetapi kalau di atasnya ini dilarang keras karena memang shortnya, komponen yang shortnya akan mudah untuk diketahui. Kapasitornya mungkin meledak, hancur, shortnya hilang. Tetapi malah setelah shortnya hilang, sekarang malah CPU-nya yang jadi jebol, atau IC-IC yang lain yang jebol, diakibatkan karena kelebihan tegangan, over voltage begitu. Oke, seperti itulah fungsi dan bagaimana kita menganalisa pada permasalahan source power. MTK, Intel, Exynos, ini pada dasarnya cara analisanya sama saja. Nah, sekarang ada tambahan yang perlu saya sampaikan. Karena dalam aktivitas penganalisaan pada bagian power distribution, idealnya kita akan melakukan pengukuran dan antara satu mesin dengan mesin yang lain, sekalipun dia menggunakan chipset yang sama, mereka memiliki tata letak yang berbeda. Oleh karena itu, idealnya kita akan cepat menemukan atau menentukan titik ukurnya atau titik suntiknya apabila kita memiliki skema diagramnya, skema handphonenya gitu. Kita tinggal lihat di skema, kemudian kita cari tegangannya, kita lihat komponennya mana yang bisa memudahkan untuk pengukuran, barulah kita dapat melakukan itu. Itu idealnya. Namun faktanya di handphone Android ini saya kira hanya 20% jumlah total handphone yang tersedia ini yang telah memiliki skema diagramnya. Saya yakin sebetulnya skema diagram ini, yang namanya handphone ini dibuat oleh pabriknya, skemanya pasti ada gitu. Tetapi yang jadi masalah, kita itu adalah teknisi underground, teknisi non vendor begitu. Jadi ya apa yang kita miliki ini sangat terbatas. Nah, sekarang bagaimana solusinya? Bagaimana kita menghadapi ketika menyelesaikan permasalahan ketika skemanya tidak ada? Caranya sebetulnya bisa disederhanakan sebagai berikut. Ciri-cirinya, titik ukur pada bagian bak regulator, lihat saja di samping IC power ada induktor.
Kalau lambangnya seperti ini, ya induktor bentuknya kotak dan hitam. Kemudian kalau LDO, di output IC power itu pasti ada kapasitor-kapasitor berjejeran. LDO ini dia tidak memiliki induktor ya, tetapi langsung dari output ini langsung menuju ke kapasitor gitu. Nah, ada cara yang paling tepat. Cuman ini memang agak cukup menyita waktu. Caranya, Anda cabut IC-nya, kemudian di tracking berdasarkan pin out IC-nya, di tracking ke komponen-komponen di sekelilingnya gitu. Ini memang cukup menyita waktu, tetapi apabila Anda rajin untuk mencatatnya, Anda hanya capek satu kali. Kesananya nggak akan terlalu capek lagi karena patokannya sudah ada ya dari patokan yang sebelumnya. Oke, berikutnya saya akan jelaskan tentang reset dan sistem clock.